Oke, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau mengajarkan beberapa tentang mengenai pembentukan hujan. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pelajaran, bagaimana kabarnya semuanya? Nah, baik, terima kasih. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga yang sakit segera disembuhkan dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Oke, dari sini sudah dibuka semua bukunya? Sudah. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana dari mana asal usul hujan itu. Mari perhatikan di papan tulis sebentar. Saya akan menggambar bagaimana proses terjadinya hujan itu. Jadi di sini gambarannya seperti membuat gunung dulu. Ada gambar awan. Ini adalah berawal dari sini, ini adalah turun hujan. Nah, hujan itu turun membuat turun di antara sungai-sungai dan mengalir menuju ke laut. Jadi air hujan itu turun dari awan terus menuju sungai ataupun parit-parit kecil, itu airnya menuju air laut. Jadi air hujan kembali ke lautan. Itu setelah kembali ke lautan, ini adalah gambar laut. Walaupun gambarnya tidak sebagus yang kita bayangkan, yang penting kan sudah begitu jelas bagaimana proses terjadinya hujan. Nah, karena ini belum selesai semua, saya jelaskan lagi. Ini adalah air laut melalui penguapan dari air laut itu disebut dengan evaporasi. Apa? Evaporasi atau disebut dengan penguapan air. Nah, penguapan air itu dari laut menuju ke atas, karena penguapan ke atas itu membentuk awan oleh uap air. Makanya ini adalah awan yang terbentuk dari uap air laut tadi. Dan ini adalah bentuknya awan oleh uap air. Nah, setelah ini berawal dari hujan, turun ke sungai, terus kembali ke laut. Dari laut itu kena panas sinar matahari, menguapkan lagi,
membuat awan. Nah, awan ini karena di laut itu banyak angin, jadi bisa terbawa angin ke sini, terus membentuk hujan lagi dan seterusnya. Ini adalah siklus bentuknya. Nah, ini terbawa awan, terbawa angin, menjadi lebih besar. Nah, jadi yang awannya itu kecil, terus terbawa angin itu akan menjadi lebih besar, seperti itu. Ya, saya jelaskan dulu terlebih dahulu cuaca hujan. Hujan berasal dari udara yang mengandung uap air. Uap air terjadi karena adanya pemanasan dari matahari terhadap air di permukaan bumi seperti air kolam, air danau, air laut, dan air sungai. Udara tersebut naik membentuk awan. Makin ke atas, suhu uap air makin rendah. Saat mencapai suhu tertentu, uap air akan mengembun menjadi titik-titik air. Titik-titik air itu berubah menjadi tetes-tetes air. Makin lama tetes-tetes air makin berat sehingga jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Makanya kalau kita bisa melihat ketika ibu kita merebus air, ya, merebus air itu pasti airnya kan panas, dipanasi dengan kompor. Nah itu kalau ada tutupnya, coba dilihat, buka tutupnya, pasti ada tetes air. Nah itu disebut dengan uap air. Kalau kita praktekkan seperti itu. Kalau pembuatan alami ya seperti ini, karena air laut dengan sinar matahari menjadi panas, pasti menguap. Menguap itu membuat awan. Seperti itu. Ya. Dari sini proses pembentukan hujan seperti ini. Hujan itu ada 4 jenis, yaitu hujan ringan, hujan sedang, hujan deras, dan hujan petir. Ya. Kalau hujan ringan itu gerimis rintik-rintik, hujan sedang itu rodok deres titik, terus untuk hujan deras itu terus kayak gitu ya. Terus yang hujan petir, kayaknya kemarin hujan petir ya, karena kan kemarin ada berdenknya. Seperti itu. Cuaca hujan ringan yaitu kondisi di mana curah air hujan yang turun kurang dari 20 sampai 50 mili per hari. Hujan ringan berupa tetes air kecil, hujan sedang merupakan jenis hujan yang paling umum. Tetesan air hujan sedang memiliki ukuran yang paling besar dibandingkan hujan gerimis, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, berhubung sekarang cuacanya hujan dan sekarang ini sudah mendung, dan setiap pagi mendung, jadi diharapkan semua dijaga kesehatannya, ojo sering-sering hujan-hujanan, ya. Terus dari sini yang saya jelaskan ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya bertanya. Oke, silakan dilihat punya tadi.
Dari penguapan air ini disebut dengan apa? Kan? Evaporasi. Evaporasi itu apa, Haidar? Penguapan air. Oke, sudah. Seperti itu. Ya, paham untuk sekarang, paham sebelum saya tutup. Ada yang tanya lagi? Kalau tidak ada yang tanyakan lagi, saya tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil alamin. Sekian, terima kasih dari saya. Mungkin kita membuat pelajaran seperti biasa lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum.